Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang begitu banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salah satu perwujudan syukur kita adalah kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan jasmani. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, untuk memperhatikan penjelasan tentang agama Islam, agama yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul sejak nabi atau rasul pertama sampai nabi terakhir atau rasul terakhir ini. Nah, salah satu ajaran yang Rasulullah bawa yang diabadikan dalam Al-Quran adalah ajaran bagaimana cara kita menetapkan atau cara menentukan suatu tindakan, apakah tindakan itu layak untuk kita kerjakan atau tidak kita kerjakan ini. Nah, ada satu prinsip yang namanya prinsip al-murunah dalam bahasa Arabnya ini. Dalam bahasa kita mungkin prinsip fleksibel. Fleksibel dalam bahasa kata benarnya fleksibilitas, gitu ya. Itulah salah satu prinsip yang menunjukkan bahwa perintah Allah kepada semua manusia yang normal atau orang menyebutnya mukallaf itu senantiasa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Jadi kalau Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, suruhan itu atau perintah tersebut senantiasa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang ini. Kalau toh Allah menyuruh manusia ini secara umum, ya, karena tidak mungkin akan disuruh satu persatu misalnya, ya, lalu suruhannya secara umum, maka yang umum ini masih bisa dikecualikan, yaitu kalau orang itu tidak mampu melakukannya. Jadi kalau orang itu mampu, ya dia masih harus melakukannya. Tapi kalau dia tidak mampu atau orang lain tidak mampu, ya orang itu tidak berkewajiban, alias taklifnya hilang, tidak diarahkan kepada orang yang tidak mampu ini. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mungkin dalam bahasa kita kurang lebihnya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang itu. Baginya apa yang dia kerjakan dan atasnya apa yang dia kerjakan pula. Maksudnya baginya pahala perbuatan baik yang dia kerjakan, baginya pula dosa atas perbuatan dosa yang dia kerjakan ini. Ya Tuhan kami, janganlah kau hukum kami
jika kami lupa atau kami alpa atau kami keliru. Ya Tuhan kami, janganlah Kau bebankan kepada kami suatu beban yang berat sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Kau bebankan kepada kami suatu beban yang tiada kemampuan bagi kami untuk melaksanakannya. Maafkanlah dan ampunilah kami, serta sayangilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang ingkar. Begitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang merupakan sebuah statement yang ditambahi dengan doa. Nah, statement di awal kalimatnya, di awal ayat ini menggambarkan bahwa prinsip fleksibilitas hukum Islam diberlakukan kepada semua manusia ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang pun di muka bumi ini untuk tidak mentaati Allah. Karena setiap orang punya kemampuan, walaupun kemampuan itu berbeda-beda. Sedangkan perintah Allah kepada masing-masing orang atau masing-masing manusia di muka bumi ini itu senantiasa disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak taat kepada Allah, karena perintahnya senantiasa disesuaikan dengan kemampuan orang itu. Ini satu prinsip yang menggambarkan bahwa manusia siapapun sebenarnya bisa taat kepada Allah ini. Nah, kalau kita lihat realitasnya dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Kalau pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa cara taat kepada Allah adalah taat kepada sunnahnya, kepada sunnatullahnya. Maka semua manusia normal seluruhnya ya itu bisa mentaati sunatullah sesuai dengan kemampuan masing-masing ini. Artinya apa? Semua orang ada ketaatan atau semua orang itu mentaati Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing orang ini. Contoh sederhana, orang yang lapar kemudian dia mencari makan, maka dia bisa mentaati perintah Allah, kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Jadi orang yang normal ketika dia lapar kemudian makan, makanannya juga makanan yang halal, minumannya juga minuman yang halal, sebenarnya orang itu sudah mentaati Allah ya, meskipun tingkatan antara seorang dengan orang lain itu berbeda-beda ini. Begitu juga kalau orang itu sakit kemudian dia berobat, tentu berobat pun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu pun dalam rangka untuk menjaga sunatullah bagi dirinya ini, menjaga dirinya mentaati sunatullah atau mentaati Allah ini. Sehingga orang yang sakit berobat sebenarnya dia pun sedang mentaati Allah. Nah, itu gambaran bahwa setiap orang itu bisa taat kepada Allah sesuai dengan kemampuan ini. Nah, ayat ini juga mengandaikan bahwa orang yang mencari-cari atau memaksa diri melakukan sesuatu di luar kemampuannya, sebenarnya yang demikian sama sekali tidak diinginkan oleh Allah ini. Ya, karena Allah menyukai kita mentaatinya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ini. Jadi kemudahanlah yang semestinya dilakukan, bukan kesulitan ini. Karena sulit itu menggambarkan bahwa orang itu kecil kemungkinannya untuk sampai kepada tujuan ini. Oleh karena itu yang mustahil atau yang sulit-sulit itu hendaknya tidak dikerjakan ini.
Ini bukan berarti bahwa kita tidak diizinkan untuk naik ya. Tetapi sebelum kita melakukan sesuatu yang lebih berat, kita perlu mengkondisikan diri terlebih dahulu. Ya contoh sederhana misalnya orang yang ingin mempunyai sebuah mobil misalnya ya. Kalau uangnya belum cukup, bukan berarti orang itu tidak boleh memiliki mobil atau membeli mobil ini. Tetapi untuk bisa membeli mobil yang harganya mungkin ratusan juta itu, dia perlu bekerja lebih keras lagi, lebih bersungguh-sungguh ini, mencari pekerjaan yang lebih bermanfaat alias bisa mendatangkan hasil yang lebih besar ini. Nah, sehingga keinginan yang lebih besar daripada kemampuannya itu perlu dimiliki dalam rangka sebagai daya dorong untuk bekerja lebih keras ini. Nah, supaya kehidupan kita tidak senantiasa statis seperti kemarin atau seperti tahun yang lalu ini. Kalau kita perhatikan manusia secara umum ya, maka oleh Allah manusia ini juga diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ayat ini memberikan perintah ya, memberikan pengetahuan kepada kita tentang perintah Allah kepada semua manusia, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Tuhan yang mengatur kita, yang telah menciptakan kita lebih dahulu. Artinya setelah Dia mencipta, lalu Dia mengatur kita ini. Nah, karena semua manusia diseru untuk bertakwa, maka bertakwa kepada Allah ini merupakan suatu keharusan. Dan bertakwa, perintah bertakwa tidak lain adalah untuk kemanfaatan manusia itu sendiri. Karena bertakwa adalah mentaati perintah Allah, menjauhi larangan dalam rangka untuk memelihara dirinya supaya tidak terjerumus dalam kesengsaraan. Nah, karena bertakwa itu diperintahkan, maka secara umum bertakwa itu adalah wajib. Nah, oleh karena itu setiap manusia diharapkan bisa mengetahui kandungan takwa itu seperti apa saja, supaya manusia ini bisa menjadi orang yang bertakwa sehingga dirinya betul-betul terpelihara, alias dirinya bisa menjadi orang yang selamat, sejahtera, dan juga bahagia ini, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Saya kira itu mungkin sedikit penjelasan tentang prinsip fleksibilitas hukum Islam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.